فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak, bahkan kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka mari kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati dan amal perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga salawat beriringkan salam marilah terus kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maka tidak ada yang menjadikan kita rugi dari bersolawat kepada Allah. Bahkan setiap kali bersolawat kita akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari berlalu, berganti menjadi pekan. Pekan demi pekan pun berganti, berganti bulan, bulan demi bulan pun berganti. Ternyata kita telah berada di tahun 1445 Hijriah dan kita berada di bulan Muharram. Tidaklah pergantian siang dan malam, melainkan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu merupakan terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki akal, ulul albab. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidaklah bertambah tahun, melainkan itu tanda berkurangnya kesempatan kita. Tidaklah bertambah tahun, melainkan itu tanda bertambah umur kita. Tidaklah bertambah umur kita, melainkan itu tanda berkurangnya kesempatan kita untuk berbekal. Maka hendaklah kita menjadi orang yang cerdas. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, manil aqyas ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas wahai Rasul SAW? Maka Nabi SAW pun mengatakan aktsaruhum dzikran lil maut, mereka itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Jamaah sekalian, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang ia telah kerjakan untuk kehidupannya esok hari. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tujuan hidup kita adalah akhirat. Dunia hanyalah pelantara. Kita berada hidup di dunia untuk berbekal. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbekal. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekal karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW memiliki sifat, memiliki pemahaman, memiliki karakteristik yang begitu agung lagi mulia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan tentang Nabi SAW, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
yu'jibuhul fa'lul hasan wa yakrahu at-tiarah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat termotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Al-fa'lul hasan, keinginan yang baik, termotivasi, optimis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci at-tiarah, perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesialan, menganggap sesuatu itu sial, putus asa. Nabi SAW benci dengan hal itu. Jamaah sekalian sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka jadilah hamba-hamba yang termotivasi. Jadilah hamba-hamba yang optimis. Walaupun kondisi kita sekarang jauh dari standar kebaikan, namun Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa di malam hari. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba-hamba yang melakukan perbuatan kesalahan di siang hari. Kata Nabi SAW, innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'un nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya selebar mungkin untuk menerima taubat hamba-hamba yang melakukan kesalahan di malam hari, dan membuka tangannya lebar di malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan kesalahan di siang hari. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita optimis. Apapun kesalahan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pintu taubat kepada kita. Asalkah betul-betul kita bertaubat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesempatan hidup kita, maka mari kita manfaatkan sebaik betul agar kita mendapatkan kebahagiaan. Adapun pada tahun-tahun yang lalu kita dapati diri kita dalam kesalahan, bergelimang dengan dosa dan maksiat, lalai dari kewajiban-kewajiban, maka itu bukan akhir dari segala hal. Allah Subhanahu wa taala ketika masih memberikan kita nikmat, Allah masih memberikan kita umur, maka itu merupakan kesempatan agar kita segera kembali kepadanya, agar kita segera ingat kepadanya, bertaubat kepadanya. Dan sejatinya amalan-amalan perbuatan kita akan dihitung dengan amalan terakhirnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhir amalnya, bukan awalnya. Ketika kita dahulu jahat, kemudian kita bertobat kepada Allah dan menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan kita menjadi orang baik. Demikian juga, naudzubillah, apabila kita dahulu baik, namun kita tidak istiqamah dan berubah menjadi orang buruk, maka kita pun akan ditetapkan ketika kita mati menjadi orang buruk. Maka selalulah optimis. Sesungguhnya surga Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Ampunan Allah terbuka lebar, bukan hanya untuk orang-orang yang sekarang taat, namun Allah Subhanahu wa taala menyediakan itu semua untuk kita semua, agar kita termotivasi memperbaiki kesalahan dan dosa-dosa kita. Demikian juga untuk meningkatkan amal kebajikan kita, agar kita mendapatkan keridhaan dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dosa-dosa kita dengan kebaikan apabila kita betul-betul bertaubat kepadanya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan apabila orang itu bertaubat, dia beriman kepada Allah dan mengikuti keburukan tersebut dengan amal soleh, maka mereka itulah yang Allah akan ganti kesalahan-kesalahannya dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin.
Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Kata Allah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada tahun ini mari kita buat jadwal, mari kita susun rencana, mari kita tutupi kesalahan-kesalahan kita yang dulu pernah kita lakukan di 1444 Hijriah. Kita tutup kesalahan itu, kita bertobat kepada Allah dan kita ikuti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapuskan keburukan. Demikian juga Nabi SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskannya. Mari kita susun target-target kita di tahun 1445 Hijriah ini. Jadikan diri kita jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadikan tahun ini adalah tahun terakhir kehidupan kita. Jadikan bahwasanya ini adalah kesempatan terakhir yang kita harus manfaatkan sebaik mungkin, karena kita tidak tahu apakah kita masih memiliki kesempatan selain tahun ini atau tidak. Maka gunakanlah tahun ini sebaik mungkin. Bagi kita yang menuntut ilmu, maka buatlah target-target terbaik. Bayangkan bahwasanya ini adalah fase terakhir kita dapat menuntut ilmu, tidak ada kesempatan yang datang dua kali. Ini adalah kesempatan yang harus kita betul-betul manfaatkan. Berapa hafalan yang kita inginkan, berapa hadis yang ingin kita hafalkan, berapa pemahaman yang ingin kita raih, berapa amalan yang harus kita lakukan. Buat target tersebut. Jadikanlah kehidupan kita ini adalah tempat kita berbekal untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, kebahagiaan negeri akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sejatinya kehidupan. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai nasihat, bahwasanya kita berada di tanggal atau kita berada di bulan Muharram, Syahrullahil Muharram. Ini adalah bulan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bulan ini adalah bulan yang haram, bulan yang mulia. Amal ibadah dilipat gandakan di bulan ini, demikian juga dosa, hukumannya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita gunakan bulan haram ini sebagai kesempatan kita menambah dan memupuk kebaikan-kebaikan kita, dan tahan jangan sampai kita memperbanyak dosa dan maksiat. Bertaubat kepada Allah. Dan ada satu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kita, yaitu berpuasa sunnah di tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Saumu Ashura, yaitu puasa Ashura, yaitu puasa di tanggal 10 Muharram, yang kata Nabi SAW, yukaffiru sanata qablahu, yang mana dengan berpuasa Muharram kita akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan dari kesempurnaan puasa di tanggal 10 Muharram, kita juga berpuasa di tanggal 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'a. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah sunnah yang satu ini, hanya menahan diri tidak lebih dari 12 atau 14 jam. Namun dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ampunan 1 tahun dari dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan kita dan istiqomahkan kita dalam kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي وإسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة